Halo, selamat datang kembali. Kalau di pembahasan kita sebelumnya kita sudah kenalan dengan konsep titik buta, yaitu gagasan bahwa sains modern saking suksesnya, tanpa sadar malah melupakan sumber utamanya, pengalaman kita sebagai manusia. Betul. Nah, misi kita kali ini adalah menjadi semacam detektif intelektual. Kita akan melacak asal-usul titik buta ini. Gimana ceritanya kita bisa sampai pada keyakinan kalau deskripsi matematis yang abstrak tentang dunia, angka-angka dan rumus-rumus itu lebih nyata daripada pengalaman kita sehari-hari. Tepat sekali. Dan sumber-sumber yang kita bedah ini punya istilah keren untuk itu. Spiral abstraksi yang terus meninggi. Kita akan telusuri, selapis demi selapis, bagaimana sains membangun menara abstraksi yang makin tinggi ini, sampai-sampai, yaitu tadi, lupa sama fondasinya. Dan untuk memahaminya, kita pakai lagi perumpamaan suhu yang kemarin. Ingat kan? Titik awalnya itu sensasi tubuh kita, panas atau dingin. Itu kan pengalaman langsung. Yang paling dasar. Iya. Tapi sekarang, kita diajari untuk percaya bahwa yang benar-benar nyata itu adalah suhu termodinamika. Gerak rata-rata molekul yang nggak bisa kita lihat. Pengalaman kita dianggap nomor 2. Nah, misteri pergeseran keyakinan ini, itulah yang akan kita bongkar hari ini. Siap. Oke, mari kita mulai dari awal banget. Untuk ngerti sains modern, kita harus mundur jauh ke belakang, ke Yunani kuno. Di sana ternyata sudah ada 2 kubu besar yang bertarung soal apa itu realitas. Betul. Dan pertarungan mereka ini yang menyiapkan panggung untuk ribuan tahun ke depan. Di satu sudut ada pandangan yang paling dekat dengan pengalaman kita, dirumuskan oleh Aristoteles. Baginya, dunia ini ya dunia kualitas. Isinya 4 elemen tanah, udara, api, air, ditambah kualitas indrawi, panas, dingin, basah, kering. Alam semesta itu hidup, organik. Kedengerannya masuk akal banget dan sangat intuitif ya. Api itu panas karena memang sifatnya panas. Batu jatuh karena sifat dasarnya adalah kembali ke tanah. Dunia yang bisa kita rasakan dengan indera kita. Tapi penjelasannya agak berputar-putar kan? Api panas karena sifatnya panas. Nah, itu dia. Pasti ada yang menentang pandangan ini kan? Tentu saja. Di sudut lain, ada kaum atomis, Demokritus dan Leucippus. Mereka ini menawarkan pandangan yang radikal, sangat berbeda. Bagi mereka, dunia yang penuh warna dan lasa ini sebenarnya cuma ilusi. Realitas sesungguhnya itu jauh lebih sederhana. Cuma ada atom-atom kecil tak terlihat yang bergerak di ruang hampa. Wow. Jadi warna merah apel atau rasa manis madu itu? Cuma efek samping. Efek dari bentuk, susunan, dan gerakan atom yang beda-beda. Disinilah benih dari bifurkasi alam atau pembelahan realitas itu ditanam. Jadi ini titik di mana realitas seolah-olah dibelah 2. Ada dunia asli yang dingin, tidak berwarna di luar sana, dan ada dunia palsu yang penuh warna di dalam kepala kita. Dan entah bagaimana, kita lebih percaya yang pertama. Tepat, tapi pertarungan ini belum selesai. Tiba-tiba masuk pemain ketiga yang mengubah total permainan, matematika. Dibawa oleh Pythagoras dan Plato. Bagi mereka, baik Aristoteles maupun Demokritus, keduanya masih terlalu fokus pada materi. Bagi kaum Platonis, yang paling fundamental itu bukan materi, tapi bentuk atau form. Maksudnya bentuk itu seperti apa ya? Mereka percaya matematika itu kerangka tak terlihat dari realitas. Segitiga yang kita gambar di pasir itu kan nggak sempurna. Tapi ide tentang segitiga yang sempurna dengan jumlah sudut persis 180 derajat itu ada di alam ide yang lebih tinggi. Oh, oke. Jadi dunia fisik yang kita sentuh ini cuma bayangan atau tiruan yang cacat gitu ya? Persis, tiruan dari dunia bentuk matematis yang abadi dan sempurna. Dan ini langkah yang sangat krusial. Pandangan ini mulai merendahkan pengalaman indrawi kita sebagai sesuatu yang nggak bisa diandalkan dan mengagungkan tatanan abstrak matematis. Plato bahkan menyebut waktu yang kita alami detik per detik hanyalah citra bergerak dari keabadian. Oke, ini aneh. Jadi kalau orang Yunani kuno sudah meletakkan semua fondasinya, ada atom, ada matematika, kenapa butuh waktu hampir 2000 tahun untuk akhirnya bisa mendeskripsikan sesuatu yang kayaknya sederhana seperti gerak benda jatuh? Apa yang bikin macet begitu lama? Salah satu penghalang terbesarnya, ironisnya, ya pengaruh Aristoteles itu sendiri. Cara berpikirnya mendarah daging selama abad pertengahan. Para pemikir saat itu nggak fokus cuma pada gerak lokal, pindah dari A ke B, tapi pada segala macam perubahan. Dari biji jadi pohon, atau dari sakit jadi sehat.
Jadi terlalu luas ya cakupannya? Betul, butuh waktu berabad-abad untuk mengisolasi gerak sebagai sebuah konsep yang bisa dianalisis secara terpisah. Tapi pasti ada terobosan-terobosan kecil di sepanjang jalan kan? Oh, pasti. Ada seorang pemikir namanya Girard dari Brussels di abad ke-13. Dia melakukan sesuatu yang cerdas. Dia salah satu yang pertama kali dengan sengaja memisahkan kinematika dari dinamika. Kinematika dari dinamika? Sederhananya, dia bilang, tunggu dulu, sebelum kita pusing mikirin kenapa sesuatu bergerak, kenapa nggak kita deskripsikan dulu saja bagaimana gerakannya secara presisi. Memisahkan bagaimana dari mengapa, ini membuka jalan baru. Oke. Fokus ke deskripsinya dulu, penyebabnya belakangan. Lalu, ada lagi? Ada. Tokoh kunci lainnya Jean Buridan di Paris sekitar abad ke-14. Dia menciptakan konsep yang sangat keren bernama impetus. Impetus. Kedengarannya familiar banget. Mirip sekali dengan konsep momentum di fisika modern. Sangat mirip. Dan disitulah letak kejeniusannya. Secara matematis, definisinya bahkan identik. Massa dikalikan kecepatan. Buridan bahkan sudah selangkah lagi menuju hukum inersia. Tapi yang terpenting dari ceritanya adalah ini. Para pemikir mulai sadar kalau kualitas gerak bisa diwakili oleh kuantitas. Angka mulai jadi bahasa untuk mendeskripsikan dunia. Oke, jadi potongan-potongan puzzle-nya sudah mulai terkumpul. Sekarang, panggungnya siap untuk para bintang utama. Siapa yang akhirnya datang dan menyatukan semua ini? Disinilah kita masuk ke abad ke-17. Muncullah nama-nama raksasa. Galileo, Descartes, dan puncaknya Isaac Newton. Inilah momen di mana spiral abstraksi yang kita bicarakan itu benar-benar melesat. Revolusi ilmiah? Tepat. Revolusi besarnya adalah menyatukan fisika langit, gerak planet, dan fisika bumi, apel yang jatuh, dalam satu set hukum yang sama. Tapi, untuk cerita kita tentang titik buta, kontribusi Newton yang paling signifikan bukanlah hukum geraknya, melainkan panggung tempat semua drama fisika itu berlangsung, ruang absolut dan waktu absolut. Ruang dan waktu absolut. Kedengarannya sangat ilmiah, sangat final. Seolah-olah itu kerangka kosong alam semesta yang ada di luar sana, netral gitu ya. Itulah citra yang kita dapatkan sekarang. Tapi kalau kita lihat tulisan-tulisan Newton, sumber-sumber ini menunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Konsep ruang dan waktu absolut ini ternyata sangat terikat dengan teologinya. Newton menggambarkan ruang absolut sebagai sensorium Dei atau organ indera Tuhan. Tunggu, apa? Jadi panggung fisika Newton itu sebenarnya pikiran Tuhan? Dari semua sudut pandang pada saat yang bersamaan. Wow. Dan ini melahirkan sebuah cita-cita baru bagi sains, mencapai pandangan mata Tuhan atau God's Eye View. Sebuah perspektif yang sepenuhnya objektif, melihat dunia sebagaimana adanya, tanpa distorsi dari sudut pandang manusia. Inilah inti dari objektivisme. Ini menarik sekali, karena rasanya kita masih mewarisi cita-cita itu sampai sekarang, ya kan? Kita sering bicara soal analisis data objektif, seolah-olah angka-angka itu kebenaran mutlak. Jangan-jangan itu hantunya Newton yang masih gentayangan di cara berpikir kita? Bisa jadi. Dan spiral abstraksi tidak berhenti di Newton. Generasi setelahnya, seperti Lagrange dan Hamilton, membuatnya lebih abstrak lagi. Mereka mengembangkan mekanika analitis yang puncaknya adalah konsep seperti ruang fasa atau phase space. Ruang fase, kedengarannya rumit banget. Coba bayangkan begini. Untuk melacak bola biliar, Anda butuh tahu posisinya, tapi juga kemana dan seberapa cepat ia bergerak, kan? Iya, betul. Nah, ruang fase ini seperti peta ajaib multidimensi di mana setiap titik tunggal di peta itu langsung memberitahu Anda segalanya tentang bola itu, posisi dan momentumnya, dalam satu kedipan mata. Gila, itu puncak abstraksi sih. Jauh banget dari pengalaman kita melihat bola itu bergerak. Tepat, Anda tidak bisa lebih jauh lagi dari pengalaman langsung. Oke, ini perjalanan yang luar biasa. Dari perdebatan di pasar Athena sampai ke peta matematis multidimensi, sekarang ayo kita hubungkan semua titiknya. Bagaimana kemenangan fisika klasik ini secara langsung membangun pilar-pilar dari titik buta? Oke, kita pecah satu persatu ya. Yang pertama dan paling jelas adalah bifurkasi alam. Itu pembelahan realitas yang tadi kan? Dunia asli versus dunia di kepala kita. Tepat. Fisika klasik mengukuhkannya. Dunia atom, partikel, gaya, dan hukum matematika dianggap realitas primer.
objektif. Sementara dunia yang kita alami setiap hari, warna-warni, suara musik, diturunkan statusnya jadi realitas sekunder, cuma penampakan subjektif. Oke. Pilar kedua. Reduksionisme. Metode memecah masalah jadi bagian-bagian terkecilnya itu kan sukses besar. Saking suksesnya, ia berubah dari sekedar metode jadi keyakinan. Muncul gagasan bahwa hal-hal yang lebih kecil itu lebih nyata. Sumber menyebutnya smallism. Keyakinan bahwa untuk memahami hutan, kita cuma perlu memahami setiap atom di setiap pohon. Padahal kita tahu, dengan begitu kita akan kehilangan esensi hutan itu sendiri. Persis. Dan yang ketiga, tentu saja, objektivisme. Cita-cita pandangan mata Tuhan ala Newton itu ya? Pengamat manusia dari persamaan. Ini berhasil untuk planet, tapi jadi masalah besar ketika subjeknya adalah si pengamat itu sendiri. Oke, yang terakhir ini sepertinya yang paling halus, tapi juga paling penting. Reifikasi entitas matematis. Ini istilah keren untuk kebiasaan yang berbahaya. Kita mulai memperlakukan abstraksi seolah-olah mereka benda nyata. Konsep kayak energi, momentum, ruang fase. Itu kan alat konseptual yang kita ciptakan. Betul, alat yang sangat berguna. Saking bergunanya, kita lupa bahwa itu semua hasil saringan dari pengalaman manusia. Kita mulai memperlakukan peta seolah-olah itu adalah wilayahnya. Ini persis seperti perumpamaan suhu kita di awal. Kita jadi begitu terobsesi dengan angka 25 derajat Celcius di termometer, sampai kita lupa yang sebenarnya kita pedulikan itu rasa nyaman di kulit kita. Angkanya, petanya, jadi terasa lebih nyata dari pengalamannya sendiri. Persis seperti itu, Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Jadi kesuksesan fisika klasik yang luar biasa ini ternyata membawa efek samping yang besar. Dengan menciptakan alat-alat abstrak yang begitu kuat, kita perlahan-lahan lupa kalau kita sendirilah yang menciptakan alat itu. Dan bahwa akar dari semuanya tetaplah pengalaman kita di dunia. Tepat sekali. Kisah fisika klasik adalah kisah tentang substitusi diam-diam, di mana hukum-hukum matematika yang indah itu secara perlahan menggantikan posisi dunia yang kita hayati, dunia yang seharusnya mereka deskripsikan. Abstraksi jadi lebih nyata. Dan ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan. Jika seluruh fondasi sains modern ini dibangun di atas pelupaan terhadap pengalaman, apa yang terjadi ketika sains mulai mencoba berhadapan dengan fenomena seperti kehidupan, pikiran, atau kesadaran itu sendiri? Fenomena di mana pengalaman bukanlah sesuatu yang bisa disingkirkan, melainkan inti dari persoalannya. Disitulah titik buta ini berubah dari sekedar keunikan filosofis menjadi penghalang nyata bagi kemajuan sains selanjutnya.